kita mempelajari sedikit mengenai ini cara mudah. Saya mengatakannya cara mudah karena ini sering saya lakukan. Jadi langkah-langkah mengubah kalimat aktif ke pasif. Nah, seringkali siswa tuh bingung bagaimana sih mengubahnya. Nah, jadi di sini hanya saya buatkan trik-trik dan ada nanti contoh soal bagaimana mengubah kalimat aktif ke pasif. Ingat, kalau di bahasa Indonesia aktif itu memakan. Kalau aktif awalannya kalau pasif awalannya di. Memakan menjadi dimakan. Meminum menjadi diminum. Membaca dibaca. Menulis ditulis. Nah, seperti itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris ada struktur yang kita harus pahami. Nah, saya akan share screen. Ini adalah langkah-langkah bagaimana agar lebih mudah mengerjakan soal yang berhubungan dengan mengubah kalimat aktif ke pasif. Nah, membuat kalimat aktif ke pasif, ilmu dasar yang harus kita miliki itu yang saya sudah jelaskan mengenai to be. Karena ingat, kalimat pasif ini rumusnya itu gampang. Setelah subjek diikuti langsung dengan to be-nya, dan setelah to be menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ingat, semua kalimat pasif itu menggunakan to be dan verb 3. Nah, to be disesuaikan dengan subjeknya dan sesuaikan dengan tense. Apa? Kalau tense-nya simple present berarti kan to be-nya is, am, are. Nah, kalau subjeknya I berarti to be-nya am bukan is. Nah, makanya saya bilang to be ini harus disesuaikan dengan subjek dan disesuaikan dengan tense atau waktu dari kalimat tersebut. Nah, saya sudah jelaskan juga ya penjelasan saya mengenai to be dan pronoun. Saya jelaskan sedikit di sini. Nah, jenis to be itu ada 3, is, am, are. Kalau di simple past, yang di simple present ada 3, di simple past hanya ada 2 karena am nanti am untuk subjek I, nanti di simple past dia masuknya ke was. Ya. Nah, were ini yang tadinya pakai are di simple present, you, we, they. Nah, di simple past nanti dia jadi were. Yang tadinya is, he, it, nanti menjadi. Nah, hanya saja I yang tadinya pakai am di simple past dia masuknya ke kelompok was. Nah, ingat, be juga to be, tapi untuk future. Be, tapi untuk kalimat perfect. Sedangkan being juga termasuk to be, digunakan untuk continuous. Okay. Dan yang kedua, ilmu dasarnya kita harus memahami kata kerja. Karena kita nanti menggunakan verb 3 untuk membuat kalimat pasif. Khususnya untuk kata kerja yang tidak beraturan, guys. Contohnya buy. Buy it, tapi dia punya kata tersendiri. Buy, bought, bought. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Yang beraturan kan gampang ya. Dream, dreamed, yang ada berakhiran ed. Ya. Dream, dreamed. Kalau ini banyak banget. Makanya saya selalu bilang ke siswa atau mahasiswa, coba perbanyak kosakata yang tidak beraturan kata kerjanya. Seperti ini, buy, bought, bought. Jadi bukan buy, buy it, enggak. Jadi ini bukan berakhiran ed, buy it, salah, no, ya. Tapi dia punya kata tersendiri. Contohnya lagi yang sering make, made, made. Nah, ini yang nanti kita gunakan seperti itu. Ya, itulah ilmu dasar yang kedua. Berarti kita harus memahami kata kerja bentuk ketiga. Karena saya ulangi, pasif itu setelah subjek diikuti oleh to be, dan setelah to be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, setelah itu ilmu dasarnya yang kita harus kuasai adalah subjek pronoun. Saya sudah jelaskan di noun dan to be. Lihat video saya. Jadi di sini kita harus memahami siapa subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya tadi apa, guys? Am atau was. Kalau dia simple present, am.
You di simple present dia pakai are, kalau di simple past dia were. He kalau di simple present dia is, kalau di simple past dia was. Nah, saya jelaskan sedikit ya. She ini guys bukan hanya tulisan she yang nanti kita harus menggunakan is atau was. Perempuan yang berjenis kelamin perempuan maksudnya, tapi satu orang, contohnya kakak, ibu, bibi, seorang siswa perempuan, seorang gadis, seorang perempuan, guru yang berjenis kelamin perempuan, ini masuknya ke kelompok she. Nama orang juga Maria, ya, Susi, ya, Martha. Nah, ini semuanya masuk ke kelompok she. Bukan hanya tulisan she yang to be-nya itu is, tapi ini juga is. Yang penting kita sudah harus paham siapa sih kelompok she dan manusia dan jumlahnya satu orang. Nah, kebalikannya kalau she perempuan, kalau ini laki-laki, tapi jumlahnya satu orang guys. Jadi brother juga masuk ke he, father juga masuk kelompok he, uncle juga masuk kelompok he, a student juga kalau berjenis kelamin laki-laki dia he, a boy, a man, a teacher, tapi satu orang. Oke, itu benda selain manusia yang jumlahnya satu, benda-benda yang jumlahnya satu. A book, a cat, a house, a dog, a pen, an apple, an elephant. Ini masuknya ke kelompok is. Itu yang harus kita paham. Nah, sedangkan saya digabung dengan orang lain, atau saya dengan orang lain, atau saya dengan benda, ini masuknya ke we. Yang penting di dalamnya itu ada saya. Saya dan kamu berarti kita. Saya dan dia berarti kami. Saya dan korek api berarti we. Ya. Jadi bukan hanya manusia we, saya dan benda mati juga we. Yang penting saya ada yang menemani, atau saya dan benda, atau saya dengan orang. Jadi we. Ya. Contohnya di sini saya dan kakak saya, atau saya dan kakak-kakak saya, itu we. Saya dan teman saya, meskipun satu orang teman saya itu sudah we. Meskipun teman saya banyak, tetap we. Karena saya sudah ada temannya, sudah 2 orang. Yang penting di dalamnya itu saya dan orang lain, atau saya dan benda. Ya. Tidak penting bendanya satu atau lebih dari satu. Tidak penting yang menemani saya itu satu orang atau lebih. Tetap dia masuk. Ya, ingat. Nah, sedangkan they bukan kita di situ. Yang penting 2 benda, 2 manusia, atau benda dan manusia itu they. Contohnya Mario dan anjingnya itu they. Naomi dan Susi itu they. Mario dan Rebecca itu they. Rebecca dan rumahnya they. Ya, jadi they itu berarti 2 bendanya. Atau 2 manusia, 2 benda, atau manusia dan benda, pokoknya 2 lah bendanya, mau benda hidup mau benda mati, itu maksudnya. Oke, jadi ilmu yang harus kita pahami adalah tadi kata kerjanya harus bentuk ketiga, to be harus kita pahami sesuai tensisnya, dan personal pronoun. Ini adalah langkah-langkahnya untuk mengubah kalimat aktif ke pasif. Lihat kalimat tersebut tensisnya simple present kah? Kalau di simple present kita langsung ada di otak, oh nanti to be-nya pakai is MR, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I berarti am, kalau subjeknya she is, kalau subjeknya the cat berarti is. Nah, setelah tahu tensisnya berarti kita harus cari kata kerja di dalamnya, dan kita cari kata kerjanya harus benar. Dari kalimat tersebut juga kita tahu nanti tensisnya itu dari kata kerja yang digunakan, dari kata keterangan waktu, dan juga dari ini ya, kita bisa cari dari kalimat tersebut, kita lihat kata kerjanya, oh pasti ketahuan tensisnya apa sih. Kalau kamu bingung dari kata kerjanya, berarti kamu lihat keterangan waktunya. Atau kalau kamu bingung mencari kata keterangan waktu, lihat
kata bantunya. Ini gampang untuk melihat tenses apa sih kalimat ini. Ya, perhatikan kalimat-kalimat yang saya buat contoh di sini. Asap ya. Mario visits her grandparents every weekend. Di sini ada dua clue yang menandakan dia simple present. Visit pakai S, bentuk pertama pakai S. Kenapa pakai S? Karena Mario ini adalah he. Ingat di simple present nanti kalau dia she, he, it, subjeknya ada every itu pasti simple present. Dua, drank. Kalau kamu bingung itu bentuk berapa sih drank? Ya, last night. Oh, berarti simple past. Ya, sini usually, seldom, always dan segala macam itu menandakan dia simple present. Does, melakukan. Kenapa enggak do? Ya, ini kan budi, ini kan he. Ya, do-nya ditambah es. Kenapa enggak does, sir? Enggak boleh. Kata kerja yang berkiraan o harus ditambah es. Go menjadi goes, do menjadi does. Girl is flying. Oh, is present. Oh, di sini kok kata kerjanya ada ing-nya, sir. Berarti kalau ada ing, continuous. Berarti ini present continuous. Tensesnya berarti present continuous. Kamu sudah paham? Continuous berarti to be-nya apa? Untuk pasif being. Ya. Kemarin cooked. Nah, cooked bentuk kedua nih. Kata just now. Ya. Have bought, ini yang saya bilang auxiliary. Have, has, had. Telah. Dan ini kata kerjanya bentuk ketiga. Ya. Ciri-ciri present perfect. Ingat, present perfect ciri-cirinya kata bantu have dan has ditambah dengan atau has ditambah dengan verbs. Ciri-ciri present perfect. Seluruhnya kita paham berarti ini perfect. Artinya present perfect. Nah, selanjutnya was scratching. Was, oh ini kan to be past. Tapi di sini kata kerjanya kok pakai insert. Nah, saya kan sudah jelaskan kalau kata kerjanya yang ing berarti disebut dengan continuous. Ya to be-nya. Kalau to be-nya present berarti continuous. Kalau to be-nya past ya berarti past continuous. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kamu tadi saya sudah nanti kata kerjanya to be-nya itu nanti menggunakan being ya. Sedangkan nanti yang ada have, has-nya itu to be-nya itu pasti been ya. Sedangkan nanti kalau ada will berarti be. Contohnya I will buy tomorrow. Nah, dari sini kita tahu oh pasti future nih. Will. Ini pasti bentuk pertama. Saya akan membeli sebuah buku besok. Setelah tahu tensisnya, kalimat tersebut langkah kedua, lihat kata kerjanya. Di sini juga saya kembali copy paste kalimat. Mario visits. Nah, ini kan kata kerja. Apa sih bentuk ketiganya cari? Ya, visit. Inilah yang nanti kita gunakan. Di kalimat kedua, drink. Oh, kata baru buat kamu atau tidak sering. Oh, lihat di kamus drink. Ya. Drink ini bentuk kedua. Usually does kata kerjanya. Apa sih bentuk ketiga dari does? Do dan does itu bentuk pertama. Jadi danlah yang nanti kita gunakan untuk kalimat. Dan ini flying, pasti ini adalah kata dasarnya fly. Nah, flight. Inilah yang nanti kita gunakan. My mother cooked.
Ya, ini pasti bentuk kedua. Tetap coach. Ini gampang. Perbanyaklah teman-teman kosakata kamu mengenai kata kerja. Buy bukan bayat-bayat, tapi buy, bought. Husband have bought. Dan enak banget guys kalau ya, pasti sudah bentuk ketiga karena have, has, dan had. Saya ulangi lagi. Untuk perfect, kata bantu have dan has atau had nanti past perfect pasti selalu ditambah dengan kata kerja. Telah me. Ya, adalah nah ini kata kerjanya mana sih sebenarnya? Scratch. Si kata kerja dasarnya, carilah bentuk ketiga ya. Dan ini setelah tahu tadi tensis kalimat tersebut, tahu kata kerjanya, dan ubahlah kata kerja atau cari kata kerja tersebut yang bentuk ketiganya. Dan ingat, setelah itu carilah siapa sih si objek di kalimat tersebut, karena objek itulah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Contohnya saya makan pisang. Pisang, jadi tadi saya memakan pisang. Lihat nih ya. Di sini. Kalau nanti kamu mengubah ini aktif ya. Lihat. Saya buat kalimat bahasa Indonesia aja biar gampang. Saya memakan sebuah pisang. Lihat, karena untuk yang pasif kan nanti akan menjadi dimakan. Gak mungkin saya dimakan pisang dong, ya kan? Jadi pisang ini yang menjadi objek di kalimat aktif, yang inilah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Lihat. nya menjadi di nanti ya, berarti ini di. Jadi ingat, me di atas, me nanti berubah menjadi di. Ya. Jadi saya memakan pisang atau bisa. Dan perubahannya. Jadi kita harus tahu objek di kalimat aktifnya. Oke, lihat kalimat-kalimat yang tadi ya. Mana sih objek di kalimat ini? Mario visit his grandparents. Jangan lihat his-nya, tapi grandparents-nya. Jadi karena di sini grandparents, guys. Ya. Mario mengunjungi buyutnya apa ya? Ya, jadi grandparents itu kalau di bahasa itunya ya kakek nenek ya, dua-duanya grandparents ya. Every weekend. Parents-nya yang menjadi. Drank 2 bottles of red wine last night. Lihat, 2 bottles-nya yang kamu lihat, jangan red wine-nya. Karena saya bilang, takarannya yang bisa dihitungkan. Jadi, the man drank 2 bottles of red wine last night. Subjeknya, objek di kalimat tersebut. Karena nanti ini kan menjadi subjek di kalimat pasif kan, dan setelah menjadi subjek, setelah subjek ada to be-nya kan, jadi pengaruh banget. Jadi kalau kamu nanti his grandparents ini kamu misalkan she, salah nanti to be-nya. To be-nya nanti menjadi is, sedang kan, jadi to be-nya are nanti. Kita lihat ya perubahannya nanti ya.
Jadi kita harus tahu objeknya dulu, karena objeknya itu yang nanti yang berpengaruh ke to be dan kata to be-nya. Ya, kata kerjanya kan di kalimat pasif semuanya bentuk ketiga. Dari to be-nya lah yang nanti kita harus kita fokuskan ya. Karena to be-nya yang nanti pengaruh. Jadi to be-nya itu sesuaikan dengan tense-nya, sesuaikan dengan subjeknya. Lanjutnya di sini mana sih objek PR? Budi selalu mengerjakan PR-nya. Karena PR itu satu berarti dia masuknya is. Tadi two bottles ini karena botolnya ada dua lebih dari satu berarti they. Nah ini juga bananas pisangnya lebih dari satu pakai s kan di sini berarti they ya. Oke. My mother tries fried noodle just now. Ibuku memasak mie goreng tadi barusan berarti fried noodle. Noodle-nya kan tidak bisa dihitung ya. My classmates have bought some new drawing books. Meskipun ada 4 kata di sini, yang kamu perhatikan mana sih benda utamanya di sini di bukunya. Ini kalau diterjemahkan S-nya ya. Jadi karena ya. Oke, yang kalimat selanjutnya, my new cat was stretching. Apa yang digaruk-garuk nanti my bed. Bed satu berarti dia ke. Nah, jadi harus paham nih objeknya di kalimat aktif itu apa sih? Karena nanti berpengaruh di dalam penggunaan to be di dalam kalimat pasif. Nah, langkah keempat, setelah mengetahui objeknya, maka tentukanlah to be dari objek tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi, setelah mengetahui tadi objek yang ini, jadi they, berarti nanti his grandparents-nya itu to be-nya apa sih? To be-nya sesuaikan, are atau were, tergantung tensesnya. Lihat. Kalimatnya apa? Simple present kan? Nanti antara to be-nya is MR. Nah, karena di sini his parents, saya masukkan di sini they. Ingat, ini hanya saya kasih penjelasan saja ya. Jangan dua-duanya nanti ditulis. Ini yang nanti tetap kita tuliskan, bukan they-nya. Saya buat seperti ini biar mudah gitu loh maksudnya ya. Karena tadi objeknya two bottles of red wine, berarti dia kan tadi kita masukkan ke they kan karena two bottles. Kenapa were? Karena tensesnya adalah simple past. To be-nya was dan simple past. Sudah ajarkan bagaimana menentukan tenses kerjanya. Nah, ini lebih simple present usually ya. Akan tadi apa objeknya. Kenapa is kan? Kalau simple past tadi was, tapi karena ini simple present kalimatnya berarti lebihnya is. Caranya teman-teman. Ya lihat, the girl is frying some bananas now. Lihat karena tadi bananas berarti lebihnya are karena dia. Ya, my mother cooked fried noodle. Ingat karena tadi noodle ya berarti dia easier karena di sini kan kalimatnya simple past. Saya buatkan dulu di sini. Tadi tenses apa? Present. Dari mana present? Dari to be-nya. Kan
adalah present. Ini tenses apa sih? Past. Ini tenses. Ya. Ini karena have dan has present. Tapi kata kerjanya bentuk perfect. Ya. Nah, kalau ini tensesnya apa ya? Was berarti past ya. Jadi ditambahin berarti past. Nah, dari sini kita lanjut lagi tadi. Karena di sini objeknya Sambenanes masuk ke day berarti jadinya are. Ya. Kenapa are? Karena tensesnya present continuous, bukan were. Kalau were nanti past continuous. Oke, di sini tadi apa objeknya? Fried noodle, berarti dia masuk ke eat. Sedangkan ini tadi saya bilang, ketika kamu menemukan have, has, dan had, ya semuanya itu pembedanya itu nanti have atau has. Di sini they, jadi ke auxiliary-nya have atau has. Have, karena di sini they. Kalau has nanti untuk she, he, it. To be-nya selalu been. Nah, yang berpengaruh banget nanti auxiliary-nya ya. Nah, untuk yang continuous juga seperti itu ya. Is ya. Bukan were karena my mate. Ke kelompok it. Oke, jadi kita setelah tahu objeknya dan kita sudah tahu tadi to be yang digunakan sesuai dengan tensesnya. Nah, langkah terakhir itu berarti kita mengubah kalimatnya menjadi kalimat past. Ingat, rumusnya hanya ini, subjek itu ditambah dengan kalau aktif itu masuk yang tadi ini, objek yang tadi di sini ini. Jadi karena di sini tadi me, ya di sini kan jadi di, ya. Dan ingat objek yang tadi ditambah dengan to be yang sudah kita cari tadi dan ditambah. Jadi ilmu dasarnya ini kita harus tahu tadi pronoun. Setelah kita tahu pronounnya, kita gampang mencari to be-nya sesuai dengan tenses yang tadi, sesuai dengan waktu kalimat tersebut terjadi. Jadi yang harus kita pahami sebenarnya itu adalah to be yang disesuaikan dengan siapa subjeknya dan tenses kalimat tersebut. Ketika saya lagi. Oke, contohnya kalimat mudah ya. I buy 2 books. Saya membeli 2 buku. Ya, 2 books-nya ini ya. Jadi depan kalimat 2 buah buku dibeli olehku. Lihat to be-nya menjadi are. Kenapa are? Karena 2 books. Dan kenapa bukan were, sir? Bukan were karena di sini kan simple present. Ya. Jadi di sini to be-nya are. Berarti books are bought by. Ya, karena ketiga by bought. Oke. Ya, kita lihat. Lihat yang tadi lihat di sini. Tadi kalimat aktifnya Mario mengunjungi kakeknya kakek neneknya setiap akhir pekan.
di simple phrase-nya guys. Jadi di sini my parents, ya kakek neneknya dikunjungi. Nah inilah kalimat pasifnya guys. Lihat, to be-nya are. Kenapa are? Karena di sini are visited by Mario. Jadi sebenarnya yang paling kita harus pahami itu adalah siapa sih to be-nya, apa sih to be-nya, dan kata kerjanya harus ketiga. Ya, jadi di sini visit jadi visited. Ya. Oke, jadi kakek neneknya dikunjungi oleh Mario. Oke, lihat di sini. Laki-laki itu minum botol anggur merah tadi malam. 2 botol anggur merah. Ini subjek di sini. Ini yang tadi di sini. Subjek. Ya perubahannya, makanya selalu diajari gurunya mengubahnya harus objek menjadi subjek, ya seperti itu ya. Ingat aja menjadi di, ya pasti objek subjeknya juga berubah. Saya mau makan pisang, nggak mungkin saya dimakan pisang, jadi pisangnya harus di depan, pisang dimakan oleh saya, jadi harus ada perubahan ya. Okay. We need 2 bottles of drunk. Tadi were, karena di sini tensesnya adalah ini were bukan drunk ya. Baik, hanya melihatnya hanya di sini. Were-nya ini benar nggak sih? Oh benar sih, pas were apa was? Were, karena di sini 2 bottles, nah seperti itu. Harus melihat siapa di sini. Lihat tubinya kita gunakan yang mana, gitu ya. Nih, Budi selalu mengerjakan PR-nya pada jam 7 malam. Yang dikerjakan kalau sini kan mengerjakan. Kalau dikerjakan berarti is done. Ya, di atas itu kan does. Kalau dikerjakan is done. Nah, is kenapa kita pakai is? Kenapa bukan are? Karena is homework. Kenapa kita tidak pakai was, sir? Kenapa kita pakai is? Karena ini adalah simple present. Nah, jadi harus paham ya. Mengerjakan, dikerjakan. Selanjutnya nomor 4. Perempuan itu sedang menggoreng pisang-pisang itu sekarang. Lihat, siapa yang dimasak? Pisang-pisang. Nanti ini yang di depan. Pisang-pisang itu. Berapa pisang? Sedang di. Kalau ini kan sedang memasak, berarti ini sedang menggoreng, ini sedang digoreng. Ya, ini perubahannya. Is frying menjadi are being fried. Jadi kamu jangan karena di sini is, oh di sini harus is. Jangan. Karena di sini kan sudah berubah pelakunya. Sekarang yang digoreng apa? Pisang. Berarti are-nya ini muncul dari mana? Karena di sini some bananas. Dari satu, makanya kita pakai are bukan is. Bilang being itu kita gunakan karena kalimat ini adalah continuous, berarti sedang di. Nah, berarti are sedang digoreng, ingat? Berarti kalau di continuous, berarti kita harus di-nya itu pakai be. Ya, saya jelaskan lagi, kalau ketika kata kerjanya in di kalimat
pasti nanti kalimat pasifnya kita menggunakan being. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5. My mother cooked fried noodle just now. Ibu saya memasak mie atau menggoreng mie tadi barusan. Nah, jadi di sini siapa sih yang digoreng? Apa sih yang digoreng? Fried noodle. Berarti fried noodle yang di depan. Kalimat pasifnya. Digoreng, dimasak. Ingat. Yang tidak di sini hanya cooked. Ya. Saya memasak nanti di sini. Cooked. Ibu saya memasak mie goreng dimasak. Ya. My classmates have bought, ya, teman-temanku telah membeli beberapa, ya, seperti ini. Kan kita tadi itu adalah books-nya. Jadi books. Tadi beberapa buku gambar telah dibeli. Telahnya itu pakai have bukan has. Kenapa? Karena di sini books. Nah, D-nya itu pakai been. Ya, to be untuk kalimat perfect adalah been. Ya, ingat, have been, has been, had been. Setelah itu nanti kata kerjanya ditambah dengan ke di sini dari mana ya? Untuk ketiga dari. Kalau di sini telah dibeli. Ya. Ini telah membeli, telah dibeli. Ini kenapa Pak di sini have? Di sini have juga. Iya. Kamu jangan hanya melihat have-nya di sini. Have di sini karena memang ini my classmates. My classmates itu tadi maksudnya kemana? They. Dan di sini jangan kamu kenal di sini have, di sini juga harus have. Jangan. Ini kenapa pakai have? Karena objek yang di sini juga books. Makanya have di sini adalah karena some new drawing books. Sedangkan have di sini ini bukan karena some drawing books tapi karena my class. Saja nanti di sini has loh, bukan have. Kalau di sini contohnya saya ganti ya. Teman-temanku telah pakai ini saja. Teman-temanku telah membeli ya, teman-temannya patungan membeli sebuah buku gambar. Jadi di sini beli sebuah, berarti kalau di sini sebuah berarti di sini juga harus sebuah. A new drawing book, ya. Drawing book. Nah, bukan have lagi di sini tapi has, ya. Jadi kamu harus perhatikan. Jadi has di sini subjeknya sebuah buku. Jadi dia pakai has. Ini my classmates. Tekan ya, jangan terpaku di kalimat aktif auxiliary-nya, ya, tapi terpaku. Kalimat aktifnya adalah my new cat was scratching my bed when I entered my room. Ya, lihat. Kucing artinya sedang mencakar-cakar tempat tidur saya. Kucing baru saya sedang mencakar-cakar tempat tidur saya ketika saya masuk ke kamar. Apa yang dicakar? My bedroom. Jadi my bed ya bukan ini. My bed tempat tidurnya di sini juga
sering guru mengatakan subjek yang aktif akan menjadi subjek di kalimat pasti. Memang harus berubah. Kalau di sini kan mencakar-cakar. Di sini sedang dicakar-cakar. Berarti jadi ini juga berubah. Apa yang cakar-cakar? Tempat tidur saya, bukan saya yang cakar-cakar, atau bukan kucing saya yang cakar-cakar, tapi tempat tidurnya yang cakar-cakar. Seperti itu ya. Satu kalimat lagi. Sudah. Cara gampang saya sebenarnya awal-awal mempelajari tenses. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham ya bagaimana cara mengubah kalimat pasif ke aktif. Saya ulang. Pertama, kita harus mengetahui apa ilmu dasarnya to be. Ya, to be. Is MR. Fact been kalau dikerjain. Nah, kita tahu to be, kita harus tahu juga kata kerja bentuk ketiga, guys. Khususnya saya tekankan kata kerja yang tidak beraturan seperti ini. Bought, made. Kalau yang beraturan kan hanya ditambah ed, dreamed. Lihat. Kalau ini kan gampang, hanya ditambah ed saja. Oke, setelah tahu verb 3, juga kita harus tahu pronoun-nya. Tadi kalau Maria berarti she, biar gampang. Oh, she itu kan pakai is. Oh, berarti kalau Maria juga harus pakai is. Kalau enggak was, tergantung tenses-nya. Begitu juga auxiliary. She kan tadi pakai has ya. Iya, has. Kalau Maria dan Mario have, telah. Gitu. Ya. Tipnya tadi berarti langkah mengubahnya kita harus tahu dulu langkah pertama tadi tenses apa sih kalimat tersebut. Dan yang kedua, kata kerja apa yang ada di kalimat tersebut. Carilah kata kerja bentuk ketiganya dari kata kerja tersebut. Setelah itu, kata kerjanya, cari objek dari kalimat aktifnya. Karena di kalimat pasif nanti objek itulah yang menjadi subjek di kalimat pasif. Gitu ya. Jadi, seperti itulah cara cara saya mengajarkan kamu bagaimana mengubah kalimat aktif ke pasif dengan lebih mudah. Thank you so much. Mudah-mudahan materi ini membuat bahasa Inggris kalian semakin meningkat ya. Karena nanti kalian selalu akan menemukan materi ini dari SD maupun ke tingkat perkuliahan. Good luck. Thank you so much. And I'll see you next week. I don't topic. Bye.